Itu mantap. Shalom sahabat YouTubeku, jumpa lagi dengan saya Fatimah Sadia di sini. Kita akan membahas mengenai tentang permasalahan di mana umat Islam selalu bilang, ngapain sih Fatimah suka bahas Islam? Padahal Al-Quran sendiri yang justru membahas agama orang duluan. Makanya kita luruskan fitnah-fitnah Al-Quran pada kekristenan. Salah satunya Tante Kaing Mama ini yang punya julukan mualaf modal Google Translate yang tiap hari ngajak umat Islam memaksa isi Alkitab untuk menguatkan iman Islamnya atau iman barunya. Kasian ya. Iya, kasihan banget kan, kurang yakin dengan Al-Quran, makanya cari kitab yang sudah ditinggalkannya untuk dijadikan bahan ceramah, biar laris manis jualan agamanya. Makanya kerjaannya suka ngemis-ngemis ayat Alkitab untuk dicocokologikan supaya menjadi pembenaran. Gak yakin kan sama kitabnya sekarang? Selanjutnya, yang kedua, alasan kenapa apologet Kristen membahas soal Islam. Karena dalam Al-Quran bikin fitnah. Contoh dalil Quran ini, Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Dan ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Dalam kurung Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Di sini Allahnya yang gak maha tahu bertanya kepada Isa, apa benar bahwa Maryam itu sebagai Tuhannya orang Kristen? Wahai saudara muslimku, ketahuilah Kristen tidak pernah menganggap Maryam itu sesembahan orang Kristen ya. Nah, sekarang gimana dengan dalil Al-Maidah 116 tadi? Mau kalian tujukan pada siapa dan agama apa? Jadinya gimana? Mau tetap begitu atau mau direvisi? Nah, kalau masih tetap begitu, jangan baperan dong. Kalau apologet Kristen suka bahas Islam, ya kan? Jadi, kalau kitab kalian nggak mau dibahas, mungkin ada baiknya kalian setuju dengan usulnya Pak Saifuddin Ibrahim. Jangan lagi lah ada orang yang harus dipenjara dan disiksa atau sampai lari ke negeri orang hanya ingin cari perlindungan. Berlindung dari apa? Tolong dijawab dari hati masing-masing ya, tolong. Kasihan amat ya kaum minoritas cari perlindungan hak asasi manusia saja mesti ke negeri orang. Salah satunya seperti yang dialami ibu ini beberapa waktu lalu. Kalian ingat kan kasusnya?
Ibu ini membuat banding ya, Ibu Meliana ya, yang divonis penjara 1,5 tahun karena keluhkan suara, atau sebenarnya bukan suara, keluhkan volumenya ya, volume azannya ditolak Mahkamah Agung. Luar biasa. Padahal cuma ngeluh suara toaknya yang terlalu keras, sama umat Islam dibilang melarang azan. Aduh, indahnya ya kawan-kawan. Iya, yang jadi masalahnya adalah anak orang itu sudah dimasukkan penjara loh. Jauh dari keluarganya, dikurung kayak burung. Kalau memang Islam tidak ngajari begitu, kenapa tetap di penjara, Pak, Bu? Heran deh, apalagi Jaksa Agung. Orang naik banding pun nggak diterima alias ditolak. Artinya mau nggak mau di penjara. Seperti wahyu Allah Mekah ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ayat 191, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Bayangkan, apa jadinya dunia ini kalau pakai sistem bales-balesan begini ya? Rusak iya, perang terus iya. Makanya kapan damainya kecuali ada yang ngalah? Siapa yang mengalah? Jawab aja sendiri. Karena hukum alam bahwa yang waras mesti ngalah, ya udah deh terima saja penghakiman dunia ini. Makanya orang Kristen harus kuat. Walaupun di dunia ini kita tidak mendapatkan keadilan, Dia sang hakim itu akan menghakimi setiap perbuatan yang mereka lakukan. Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ketika saudara kita diancam penjara, bahkan banyak yang lari cari perlindungan pada negeri orang hanya karena menyuarakan kebenaran. Apakah semangatnya hilang dan kebenarannya redup? Kita akan disebut pemenang apabila kejahatan itu kita balas dengan kebaikan, legowo, sabar, berhikmat. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah emosi, apalagi sampai mengintimidasi. Saya tertidur malam itu saya bermimpi, saya melihat ada pohon rindang, lalu rumput yang hijau beserta domba-domba itu dengan orang yang berjubah dari jauh, dan dia memakai tongkat, dan dia mengatakan, dan akhirnya buka tangan lebar-lebar mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Banyak murtadin ya yang hanya jualan ya saudara ya. Jadi hati-hati saudara ya, hati-hati dengan kesaksian-kesaksian palsu, karena itu kan merugikan dirimu sendiri. Juga para murtadin ya, kalau kamu belum mendapat pendidikan teologi yang cukup, jangan, nggak usah berdebat lah, nggak usah sosokan. Saya mau bersaksi, enggak lah, taimu itu tai kucing itu ya, bersaksi tai kucing. Akhirnya bukan jiwa-jiwa dimenangkan, malah kamu bisa masuk penjara, kedua malah jadi bikin ruwet kita semua. Nah, saudara, mereka ini adalah bidat oneness ya, bidat ya, ajaran sesat, yang memegang ajaran sesat. Yosua Tewu, Fatimah Sagdiah, dan beberapa murtadin lain, saudara, yang disinggung juga saudara Gracia Pelo di dalam videonya. Jadi mereka ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen.
Maka saudara-saudara yang beragama mereka Islam, ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. jangan kira ketika Anda berdebat dengan mereka, Anda merasa berhadapan dengan Kristen. No, Anda tidak berhadapan dengan Kristen. Anda berhadapan dengan bidat oneness. Saudara-saudara yang subscriber mungkin mau menyumbang, ya ada di deskripsinya untuk penginjilan saya. Nah, mereka selalu menghina saya karena donasi-donasi katanya. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah.